Ibu Susi Ella dan Ibu Rosita. Ibu Rosita, apakah hadir? Sudah hadir? Iya, ternyata Ibu Rosita sudah hadir, sudah siap sepertinya ya. Baik, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu hari ini dalam keadaan yang sehat dan sudah sarapan ya, sehingga kita bisa konsentrasi dan menyimak bersama, memberikan umpan balik. Mungkin kalau saya lihat dari daftar pendaftaran kemarin, ada beberapa Bapak Ibu yang dari pemerintah desa dan juga dari pemerintah provinsi. Ini ada pemerintah Provinsi Banten. Saya menyapa Bapak Ibu semua, kemudian dari Bapak Ibu dari PKN STAN, kemudian Bapak Ibu dari pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Baik, seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sudah disahkan selama beberapa tahun dan membuka celah-celah bagi desa untuk berinisiatif dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi desa secara lebih demokratis dan terbuka. Nah, ternyata kemarin saya baca itu beberapa penelitian pasca desentralisasi dan juga khususnya untuk lahirnya UU Desa, khususnya untuk desentralisasi di desa, ini ternyata banyak sekali inovasi yang lahir pasca UU Desa ditetapkan Bapak Ibu, karena mungkin dana desanya bertambah banyak juga ya yang dikelola oleh para pemerintah desa gitu. Jadi dibandingkan dengan desentralisasi pada masa sebelumnya, desentralisasi pada masa setelah disahkannya UU desentralisasi nomor 23 tahun 2014 dan juga UU 6 tahun 2014 tentang desa, itu ternyata semakin banyak inovasi yang lahir pasca UU Desa. Inisiasinya banyak sekali. Nah, salah satunya adalah kemudian pada beberapa literatur mengenal istilah desa cerdas. Nah, desa cerdas ini menjadi salah satu alternatif dalam mendeliver atau melaksanakan inovasi di level desa. Nah, Bapak Ibu, apakah desa cerdas itu, apakah desa cerdas harus akrab dengan teknologi, apakah harus berbasis ICT atau teknologi dan informasi, apakah ini yang cerdas aparatur desanya atau yang cerdas ini apanya Bapak Ibu, atau misalnya mekanisme-mekanismenya. Baik, saya sebagai moderator di sini akan mempersilahkan kepada Ibu Susiela dan Ibu, mungkin nanti bisa gantian juga ya dengan Ibu Pipin, atau mungkin nanti kita diskusi saja. Tadi Ibu Ella sudah mengirimkan beberapa paparannya. Sudah siap? Gimana Ibu Ella? Sudah siap ya? Ini masih mute dulu ya. Ini biasanya panggilannya Uni. Ternyata Ibu Ella ini punya cita-cita pada saat pensiun adalah kembali ke Sumatera Barat, kembali ke Padang untuk berkecimpung di isu-isu desa. Dan juga di sini ada Ibu Pipin. Ibu Pipin juga ini dari desa juga, dari Pati juga. Jadi sudah sangat dekat lah ya dengan buku-buku yang mereka tulis. Oh ya Bapak Ibu, sebelum mereka menulis buku ini, Ibu Ella dan Ibu Pipin ini sudah banyak juga menghasilkan publikasi-publikasi di jurnal tentang desa dan konferensi-konferensi. Baik, ini saya tidak akan menunda waktu lagi. Saya persilahkan kepada Ibu Ella untuk memberikan paparannya. Silakan, dan Ibu Pipin juga. Baik, terima kasih. Mohon maaf, suara saya kedengaran, Mbak Tiwi? Oh, kedengeran. Ini sepertinya sinyalnya sudah lebih bagus ya di sana ya, Mbak? Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Izin Uni Ella, kemudian Mbak Tiwi, saya mulai lebih dulu ya untuk menyampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Mbak Tiwi, Bapak Ibu, peserta launching dan bedah buku model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih banyak atas kesempatannya ini untuk Mbak Tiwi yang menginisiasi terselenggaranya kegiatan diskusi bedah buku pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Untuk kesempatan
kepada kami memperkenalkan diri ya. Tadi di awal sudah dikenakan oleh Mbak Tiwi juga, tapi kami ingin memperkenalkan diri kami, kemudian kami ingin berbagi cerita, pengalaman, dan tentu saja kami ingin menyampaikan sekilas apa sih yang ada di dalam isi dari buku Model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kami juga ingin menggali saran, kritik, masukan dari Bapak Ibu peserta semuanya untuk kami bisa lebih mengembangkan buku ini sehingga ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Lanjut, Uniela. Pada kesempatan hari ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama, kami ingin menyampaikan latar belakang dan perjalanan riset kami hingga buku ini terbit. Kemudian kami ingin menyampaikan isi dari buku Model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju. Kemudian apa sih next project yang ingin kami bangun sebagai tindak lanjut dari lahirnya buku Model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rosita Novi Andari. Biasa rekan-rekan saya memanggil saya Pipin, seperti tadi Mbak Tiwi sampaikan. Kemudian ada juga yang memanggil Rosita. Saya lahir di Pati tahun 1986, asli Pati. Kemudian saya menyelesaikan studi S1 saya di program studi administrasi negara FISIP Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2009, kemudian Magister Kebijakan Publik di program studi Magister Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran pada tahun 2018. Saya di Puslatbang PKSN LAN, Lembaga Administrasi Negara, itu sebagai peneliti muda. Alhamdulillah sejak 2010 saya sudah terlibat aktif di kegiatan penelitian dan juga pengkajian yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara, dan bidang kepakaran saya itu di Rural Studies, kemudian Public Policy, dan Administrasi Publik. Kemudian rekan saya, Susi Ella, beliau ini suka dipanggil Uni Ella, akrabnya, dari Sumatera Barat, lahir di Minangkabau pada tahun 1982. Uni Ella menyelesaikan pendidikan sarjana di program studi matematika bidang minat ilmu komputer Universitas Padjadjaran pada tahun 2007. Kemudian Master of Art in Public Policy di program studi 2 Years Master Program of Public Policy di GRIPS Tokyo pada tahun 2015. Uni Ella juga peneliti muda dengan bidang keahlian Rural Studies, Innovation Management, dan Digital Transformation. Beliau lebih dulu daripada saya bergabung di LAN, yaitu sejak tahun 2008. Nah, begitu perkenalan kami. Kemudian pertama kami ingin menyampaikan kenapa sih kami bisa melahirkan buku Model Desa Cerdas Indonesia Maju. Alhamdulillah waktu itu Bapak Ibu, setelah saya menyelesaikan studi magister pada tahun 2018, di tengah obrolan kami waktu itu siang-siang kami menyampaikan, atau istilahnya obrolan sederhana gitu ya, curhat gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau Uni Ella itu lebih kuatnya di digital transformation ya. Kalau saya di kebijakan publik, kebetulan tesis saya tentang studi perubahan kebijakan desa di Indonesia masa reformasi. Kemudian dari situ kami berinisiatif bagaimana kalau kita menyusun penelitian-penelitian yang fokus di pembangunan smart village di Indonesia. Karena kalau selama ini yang lebih banyak itu kan smart city gitu ya, waktu tahun 2018 waktu itu. Akhirnya dari obrolan itu kami mulai menggali masalah-masalah, kemudian masalah-masalah kondisi atau masalah yang ada di pembangunan desa selama ini itu seperti apa. Kami coba mengidentifikasi di sana, kemudian kami mulai penelitian kami dengan menulis menulis artikel semacam itu ya, artikel. Kemudian kita ikutkan ke konferensi waktu itu pertama kali Developing of Smart Village Model for Village Development in Indonesia. Ini International Conference
of Smart Society tahun 2018. Kemudian lanjut kami coba tulisan kedua kami tentang developing a smart rural model for rural area development Indonesia. Ini kami ikutkan di conference juga waktu itu di Malang. Kemudian untuk publikasinya di Jurnal Borneo Administrator yang sudah Sinta 2. Kemudian kami terus kembangkan desain model tersebut. Kami tulis artikelnya, kemudian kami ikut diskusi ilmiah waktu itu. Lanjutannya di tahun 2019 kami kembangkan dari sisi satu dimensi yaitu ICT-nya, itu juga di ICIS tahun 2019. Kemudian selain itu kami juga menggali isu-isu tentang desa lainnya seperti ekonomi digital desa. Kami ikut waktu itu ada lomba artikel seperti itu di Kominfo. Dan juga selanjutnya kami tahun 2019 juga melakukan kegiatan penelitian tentang desa juga. Ini kaitannya lebih ke BUMDes, itu untuk kami sertakan di konferensi internasional di ULKOS. Kemudian dari situ kami kembangkan kembali buku desain-desain gitu ya, masih parsial gitu ya, masih model-modelnya masih belum firm gitu. Akhirnya kami coba susun kembali, kami lakukan studi literatur kembali, kami baca lebih banyak jurnal dan referensi, kemudian kebijakan-kebijakan terkait desa selama ini, baik itu kebijakan yang langsung ke desa atau kebijakan di sektor lainnya yang berhubungan dengan desa, kami coba gali, sehingga pada tahun 2020 kami coba membuat naskah buku ini yang kami ikutkan di lomba monograf yang diselenggarakan oleh penerbit Unsiah Press, salah satu anggota IKAPI juga. Di sana ada lomba monograf, dan salah satunya kami coba sampaikan naskah ini, sampai naskah buku ini kita sampaikan, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi juara 1 lomba monograf. Dan dari juara itu kami mendapat kesempatan untuk diterbitkan bukunya seperti itu oleh Unsiah Press, yang secara secara buku, secara publik dan publikasinya lahir di Januari kalau kurang lebih tahun 2001. Buku sudah terbit gitu, buku monografnya sudah terbit. Kami tidak berhenti di sini, kami coba kembali di tahun 2001 saat ini kami terus menggali isu-isu tentang smart village, kemudian juga mengembangkan konsep-konsep lainnya. Untuk saat ini proses bukunya sendiri sedang dalam proses penerbitan dalam bahasa Inggris gitu, seperti itu, sedang diproses juga di Unsiah Press. Lanjut Bu Nela. Nah, ini alhamdulillah apresiasi untuk buku yang kami terbitkan. Kemudian kami tidak ingin berhenti di situ saja Bapak Ibu untuk selesai di menerbitkan buku, tapi kami coba lebih banyak lebih mengkomunikasikan lebih luas lagi ide-ide penelitian kami, tulisan-tulisan kami, dan juga buku ini. Kemudian kami berinisiasi untuk membuat Rona Desa Indo Research and Development, itu sebagai sebuah wadah penelitian dan pengembangan model smart village dan smart rural untuk mengakselerasi pembangunan desa dan kawasan pedesaan di Indonesia, serta berbagai isu strategis lainnya. Saat ini Rona Desa Indo R&D ini kami implementasikan atau representasikan dalam bentuk website publikasi, kemudian juga ada media sosial, dan Facebook juga. Semoga dengan Instagram, Facebook, dan website itu kami bisa lebih banyak mempublikasikan ide-ide kami, dan kami juga bisa menggali banyak saran dan masukan dari pembaca yang mempunyai interest terhadap isu-isu terkait dengan desa. Karena bagi kami, ketika kami menulis, kemudian kami meneliti, kemudian kami menyampaikan atau mengkomunikasi apa yang kami tuliskan itu, kami berharap bisa belajar banyak dari Pak Pramudia Anantatur, Pak. Jadi beliau menyampaikan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Semoga kami bisa belajar dan menggali banyak manfaat dari kegiatan menulis seperti ini.
oleh karena itu kami juga di buku ini kami ingin menyampaikan ide-ide gagasan kami terkait dengan model desa cerdas untuk membangun Indonesia maju. Adapun di buku ini, pada dasarnya buku ini adalah buku monograf yang merupakan risalah akademis dari penelitian kami selama 3 tahun yang kami susun dengan beberapa pengembangan lebih banyak terkait dengan konsep terkait pengembangan dari model desa cerdas itu sendiri. Ada 4 hal yang kami kami tuangkan di dalam buku ini. Yang pertama itu di pendahuluan, itu menceritakan tentang latar belakang dan tujuan dan sasaran dari model desa cerdas itu sendiri, kemudian dari konsep desa cerdasnya, bagaimana definisi hingga implementasi definisi, dimensi dan variabel implementasinya, kemudian gambaran kerangka model desa cerdas, uraian rincinya dari setiap dimensi, variabel dan indikatornya sampai ke tahapan pengembangan dan model tata kelola desa cerdas di Indonesia. Untuk isinya nanti Uni Ella akan menyampaikan, dan alhamdulillah buku kami ini mendapatkan apresiasi dari Dirjen Pembangunan Ekonomi dari Kemendesa, kemudian dan juga dari Deputi Kajian Kebijakan Inovasi di Lembaga Administrasi Negara yang berkenan memberikan saran, kritik, dan juga kata pengantar untuk buku ini. Mungkin untuk isinya nanti Uni Ella akan menyampaikan lebih rinci ya, lebih detail apa sih yang ada di dalam buku model desa cerdas untuk membangun Indonesia maju ini, Mbak Tiwi. Silakan Uni Ella. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya lanjutkan pembahasannya. Jadi sebenarnya apa sih desa cerdas? Menurut hasil penelitian kami, baik dari hasil analisis terhadap konsep maupun dari kebijakan, kami mendefinisikan desa cerdas itu sebagai desa di mana desa ini bukan hanya pemerintah desa, tapi masyarakat desa. Gitu. Karena berdasarkan undang-undang yang terbaru kan memang desa di sini sebagai subjek, bukan hanya objek. Gitu. Jadi nanti desa di mana di sini pemerintah desa dan masyarakat desanya aktif, yang mampu menyediakan semua layanan kepada masyarakatnya, mulai dari layanan dasar gitu ya sampai kepada ekonomi, melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi lokal secara mandiri, efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi model ini dikembangkan melalui kerangka kerja yang kami integrasikan dalam 4 dimensi. Nah, di sini secara garis besar modelnya tuh seperti ini, kerangka model desa cerdasnya. Jadi di sini ada 4 dimensi yang kami susun, yaitu di sini ada sumber daya, ada teknologi tepat guna, ada rantai layanan, dan juga kelembagaan. Nah, di sini dilakukan secara mandiri, efektif, efisien, dan tentunya memperhatikan terkait dengan keberlanjutan, baik keberlanjutan dalam program kegiatannya maupun keberlanjutan terkait dengan isu lingkungan maupun dan lainnya. Oke, sebentar, Pipin bisa lanjut, ini ada iklan. Baik, saya lanjutkan. Jadi di kerangka model desa cerdas ini, Bapak Ibu, ada 4 dimensi yang kami identifikasi, yaitu ada dimensi sumber daya. Dimensi ini menekankan pada sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan juga sumber daya energi. Kemudian dari dimensi sumber daya, dimensi selanjutnya yaitu dimensi teknologi tepat guna. Dimensi teknologi tepat guna itu tidak hanya berkaitan dengan TIK, tetapi juga teknologi yang berkaitan dengan non-TIK-nya. Jadi tidak hanya TIK-nya saja, tetapi juga non-TIK-nya. Dimensi ketiga yaitu dimensi kelembagaan, yaitu berkaitan dengan aktor atau pengelola desa cerdas dan juga regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
Dan yang terakhir yaitu dimensi rantai layanan. Rantai layanan ini adalah meliputi layanan-layanan utama, mulai pendidikan, layanan utama, kemudian layanan pendidikan, kesehatan, itu termasuk dalam layanan utama, kemudian layanan infrastruktur dasar, kemudian ada layanan ekonomi berbasis potensi desa, layanan sosial, dan layanan pengelolaan lingkungan desa. Setiap dimensi yang kami susun ini, masing-masing kami tuangkan ada beberapa variabel, sehingga ada sekitar 13 variabel yang berhasil kami identifikasi, dan juga 36 indikator yang berhasil kami identifikasi, yang itu semua bisa membangun kerangka model desa cerdas untuk membangun Indonesia maju. Arahnya apa? Tujuannya apa? Untuk adanya perubahan kondisi pembangunan desa dari desa sangat tertinggal, kemudian maju menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, hingga akhirnya pada tahun 2045 Indonesia maju melalui pembangunan melalui desa itu bisa terwujud untuk membangun Indonesia maju. Jadi goalnya itu nanti ke sana. Dari model ini harapan kami seperti itu. Silakan Unela mau melanjutkan kembali. Terima kasih Mbak Pipin. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Ada iklan. Ya, jadi model ini kami kembangkan memang tadi seperti mungkin tadi Mbak Tiwi menyinggung apakah desa cerdas itu selalu identik dengan dunia digital seperti itu ya. Berdasarkan hasil kajian kami, cerdas yang kami maksud dan juga berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, itu memang merupakan tool yang penting seperti itu, tapi bukan yang harus ada juga kayak gitu. Karena makanya kami di sini dimensinya itu adalah dimensi teknologi tepat guna, di mana di sini tidak hanya kita membutuhkan terkait dengan TIK atau teknologi informasi komunikasi, namun juga kita membutuhkan terkait dengan teknologi yang non TIK gitu. Karena apalagi di daerah pedesaan, hal ini juga teknologi tepat guna merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi hal yang identik seperti itu ya. Mungkin kalau DR terkait dengan smart city mungkin lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan teknologi yang high tech seperti itu. Namun karena berdasarkan pertimbangan kami terkait bagaimana kondisi pedesaan di Indonesia, kemudian juga berdasarkan hasil penelitian sebelumnya baik di luar negeri pun seperti kayak India ataupun Malaysia ataupun Jerman seperti itu, walaupun mereka juga sudah menerapkan model desa cerdas, tapi teknologi digital bukan menjadi hal yang menjadi satu-satunya yang dibutuhkan seperti itu. Jadi cerdas di sini adalah bagaimana masyarakat dan juga pemerintah desanya bisa secara mandiri mampu gitu mengelola potensi yang mereka yang desa punya untuk kemudian mandiri bisa menghasilkan seluruh rantai layanan ini. Nah, apa sih potensinya itu kita lihat dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, sumber daya energinya. Nah, layanan apa saja kami mengidentifikasinya menjadi 5 kategori. Ada layanan utama, yaitu bisa dibilang layanan dasar seperti itu ya, kemudian layanan infrastruktur dasar, layanan ekonomi berbasis potensi desa gitu, karena memang potensi lokal inilah yang akan menjadi penggerak ekonomi desanya. Kemudian ada layanan sosial, kemudian kita juga harus ingat terkait dengan lingkungan desanya, karena bagaimanapun ini juga harus terkait dengan isu keberlanjutan seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga tidak boleh lupa dengan adanya unsur kelembagaan, karena disinilah yang aktor-aktor maupun kebijakan yang akan mengelola desa cerdas tersebut. Nah, di dalam buku ini kami tidak hanya menggambarkan modelnya seperti ini saja. Memang kami terdiri dari 4 dimensi dan ada 13 variabel. Tapi 13 variabel itu kami turunkan lagi menjadi 36 indikator. Di mana setiap indikator pun juga ada sub-subnya seperti itu ya. Jadi lebih detail. Jadi memang tidak hanya menggambarkan seperti ini, jadi kami turunkan lagi sumber daya alam itu mencakup apa saja sih? Sumber daya manusia itu seperti apa nih sumber daya manusia yang dibutuhkan? Kemudian
aktornya yang siapa saja, kemudian terkait TIK itu harus seperti apa. Jadi di sana kami turunkan lagi menjadi indikator-indikator. Nah, bisa nanti Bapak Ibu lihat nanti secara rinci di bukunya seperti apa. Nah, hasil dari model yang kami hasilkan ini tidak hanya berdasarkan dari konsep-konsep yang telah ada sebelumnya, baik kami kutip dari konsep secara global maupun yang sudah dihasilkan oleh peneliti Indonesia seperti itu. Tapi kami juga meramunya dari hasil analisis kebijakan juga. Jadi kami menganalisis mulai dari kebijakan terkait alam, terkait energi, terkait layanan, terkait TIK juga seperti ya. Kebijakan terkait kelembagaan itu kami analisis semua kebijakan yang terkait dengan seluruh variabel ini untuk kami ramu sehingga bisa menjadi turunan indikator-indikatornya. Nah, itulah yang kami sajikan di buku kami. Jadi pembahasannya bisa lebih secara kami tawarkan itu lebih mendalam dan lebih komprehensif seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, selain itu, kami juga merumuskan bagaimana sih tahapan untuk mengembangkan desa cerdas. Nah, di sini kami merumuskan adalah kita perlu yang namanya mengidentifikasi dan menilai kondisi desa saat ini. Dan mendatang itu akan seperti apa ya, gitu. Dari semua dimensinya. Kemudian kita juga harus menilai potensi lokal yang ada saat ini dan kemungkinan yang akan ada itu mendatang apa. Karena potensi ekonomi lokal inilah yang akan menjadi mesinnya, gitu ya, mesin utama untuk kita gerakan aktornya, pemerintah desa dan juga masyarakat desa, untuk kemudian itu menjadi sumber utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya seperti itu. Jadi perlu nih kita mengidentifikasi apa sih sebenarnya potensi lokal kita seperti itu. Kemudian tentunya adalah adanya tata kelola kolaboratif dari berbagai sektor. Kita pastinya paham tidak bisa hanya pemerintah desa dan masyarakat desanya saja. Apalagi dengan kapasitas pemerintah desa kita dan juga masyarakat kita mungkin gap-nya juga cukup besar ya jika kita bandingkan dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan juga belum merata seluruhnya seperti itu. Mungkin desa yang dekat dengan kota mungkin secara kapasitas lebih baik daripada desa dan masyarakat desa yang mungkin jauh dari akses ke kota seperti itu. Nah, untuk itulah perlu adanya kolaboratif. Kemudian juga dari hasil kolaboratif itu kita harus merumuskan strategi, kemudian melaksanakan strateginya. Nah, dengan siapa sajakah kolaboratif itu? Nah, kami menyusunnya juga ini berdasarkan dari konsep kolaborasi. Nah, ini adalah aktor-aktor yang memang ada di kebijakan undang-undang desa. Jadi harus ada unsur kelembagaan masyarakatnya, ada badan pemusyawaratan desa, di mana di sini bisa dibilang kayak DPR-nya gitu ya. Kemudian perlu juga lembaga adat desa. Inilah yang menjadi keunikan dari desa di Indonesia seperti itu ya. Mungkin kalau desa-desa di luar negeri itu nggak ada lembaga adat. Nah, lembaga adat ini penting karena inilah yang menjadi nanti penghubung gitu antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena mungkin saja kultur seperti itu, atau misalnya desa yang masih kental dengan adat istiadatnya, seperti kayak di Sumatera Barat seperti itu ya, itu masih sangat kental adatnya, masih sangat kuat, sehingga lembaga adat desa itu sangat berperan penting ketika dalam pembangunan. Jadi mereka selalu kayak petinggi-petinggi suku seperti itu selalu dilibatkan dalam musrembang desa seperti itu. Jadi ini juga perlu kita libatkan. Terus kemudian juga ada BUMDes, karena BUMDes sendiri mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa ini juga adalah salah satu institusi ekonomi desa yang menjadi penggerak ekonomi juga. Nah, ini harus kita harus menjadi aktor untuk kita kolaborasi. Kemudian ada juga tentunya adalah pemerintah, baik di sini pusat, provinsi, kabupaten dan kota, karena nantinya berkaitan dengan keselarasan program dengan program nasional. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan dana desa tentunya ya. Selain itu juga kami menyarankan adanya pihak ketiga, di mana di sini adalah perlu adanya research institution, jadi lembaga penelitian.
Nah, kemudian juga ada perguruan tinggi. Nah, di sini bisa misalnya mahasiswa atau dosen-dosen untuk melakukan program-program pendampingan untuk desanya dalam mengembangkan desa cerdas. Nah, di sini memang kami nantinya hasil dari kolaborasi ini nantinya akan keluarlah output berbagai layanan yang harus dihasilkan itu. Jadi 5 layanan utama, infrastruktur, sampai dengan pengelolaan lingkungan. Untuk itulah dari hasil layanan itulah menjadi outcome-nya itu bisa menjadi desa yang lebih baik seperti itu ya. Jadi dari desa tertinggal kemudian naik menjadi desa berkembang, kemudian jadi desa maju, kemudian pada akhirnya menjadi desa mandiri seperti yang memang sudah menjadi goal nasional kita. Gitu. Jadi diharapkan memang adanya step by step untuk maju menjadi desa yang mandiri. Minimal ya setidaknya desa maju. Seperti itu. Karena itu nantinya desa yang akan menjadi pondasi kuat dalam perekonomian Indonesia. Nah, itu secara garis besar isi dari buku kami. Jadi pertama kami menampilkan namanya urgensi dari penelitian ini, kemudian kami juga menampilkan bagaimana sih konsep-konsep yang ada terkait desa cerdas, kemudian juga kami juga menampilkan membahas seperti itu ya, membahas bagaimana sih implementasi desa cerdas di berbagai macam negara gitu, mulai dari yang negara berkembang sama seperti kita seperti India sampai negara yang maju seperti di Eropa. Bagaimana sih contoh-contoh desa cerdas di luar sana gitu. Kemudian pada bab 3-nya kemudian kami tampilkan yang tadi ya, model yang tadi sampai ke turunan indikator dan subindikatornya. Di mana itu nantinya akan kami ujikan kepada next project. Selanjutnya juga ada tentang bagaimana tata kelolanya, bagaimana cara pengembangannya. Nah, itulah yang kami bahas di buku kami. Nah, kemudian apa sih tindak lanjut dari buku ini gitu? Kami tentunya tidak berhenti di sini saja karena kami memahami bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan yang banyak. Jadi memang karena buku ini, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian perlu kami. Jadi kami penelitian yang kami lakukan dari tahun 2018 ini adalah penelitian mandiri seperti itu ya. Jadi sumber dayanya memang secara anggarannya juga yang mandiri kami berdua seperti itu. Jadi memang hasil penelitian ini masih secara konseptual. Untuk itulah kami nantinya perlu namanya melakukan validasi model seperti itu ya. Jadi diharapkan di tahun 2002, nah ini roadmap-nya kami nih. Jadi kedepannya itu secara keseluruhan proses penelitian dari model desa cerdas ini dilaksanakan berdasarkan roadmap yang sudah kami susun ini. Jadi mulai dari tahun 2018 sampai ke tahun 2024. Tapi tentunya kami juga harus memperhatikan seperti itu ya perkembangan isu-isu strategis dan arah kebijakan nasional. Nah, karena memang buku ini masih masih melalui studi literatur, dokumentasi, kemudian juga hasil review dari reviewernya pun juga reviewer senanya masih sebatas lembaga pengelola jurnal, konferensi maupun percetakan. Nah, untuk itulah kami di tahun apa ini? Ya, nah, jadi kedepannya kami mengharapkan nantinya model kami bisa divalidasi oleh para ekspertis tentunya, oleh para ekspertis dan juga nantinya tentunya secara praktisi gitu ya ke desa-desa. Nah, jadi kedepannya itu kami harapkan nanti desanya modelnya ini divalidasi untuk kemudian bisa diterapkan. Jadi di tahun 2002 kami akan melakukan validasi model, kemudian di tahun 2023 kami akan melakukan perumusan model pengukuran indeks desa cerdas. Kemudian di tahun 2024 ya mungkin kami bisa mendiseminasikannya kepada pengambil keputusan supaya bisa diterapkan seperti itu. Jadi diharapkan nanti buku ini akan ada semacam trilogi lah ya gitu. Jadi nanti akan ada buku-buku berikutnya di mana diharapkan bisa lebih diimplementasikan dengan baik seperti itu. Jadi tidak hanya berhenti di sini saja. Jadi
Jadi sebagaimana yang sudah ditekankan tadi bahwa nantinya diharapkan model desa cerdas ini tentunya tidak bisa kita seragamkan gitu untuk semua desa gitu. Karena kan sumber dayanya tentu berbeda-beda setiap desa, karakteristiknya juga berbeda. Kearifan lokalnya di Indonesia ini desanya sangat kaya. Jadi masing-masing desa itu nantinya hadirnya dalam bentuk nantinya penerapan berdasarkan penerapan potensi unggul desanya seperti itu ya. Jadi ada misalnya desa misalnya terkait dengan desa pertanian yang cerdas. Jadi model ini tuh sebenarnya bisa kita modifikasi berdasarkan potensinya gitu. Jadi misalnya smart agriculture village atau misalnya smart tourism village. Jadi kalau misalnya desa yang memang punya potensi unggulan di pariwisata, maka model ini bisa kita terapkan juga untuk smart tourism village seperti itu. Jadi harapannya ke depannya itu adalah penerapan model ini bisa dilakukan secara kontekstual, termasuk pengukurannya juga gitu. Pengukurannya dan penerapannya selanjutnya seperti apa. Karena kalau model-model smart city itu sepertinya sudah banyak gitu ya, dan sudah ada pengukurannya juga, dan juga sudah setiap tahun sepertinya juga sudah ada ranking-ranking seperti itu ya, kota dengan peringkat smart city seperti itu. Nah, diharapkan nantinya nanti juga akan ada modal pengukurannya untuk desa-desa cerdas seperti itu, karena memang dari yang kami perhatikan isu-isu yang selalu dilontarkan di Kemendes, memang mereka juga fokus kepada desa cerdas, walaupun yang kami lihat sepertinya memang lihat dari konsep digitalnya gitu, jadi lebih kepada yang TIK-nya seperti itu. Nah, jadi demikian sekilas gambaran dari buku Model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju, dan sekaligus cerita perjalanan penelitian kami gitu ya. Kami berdoa dan berharap memang semoga hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga menjadi alternatif solusi baik bagi pemerintah, akademisi, praktisi, desa dan pembaca yang terutama khususnya yang memang punya perhatian khusus terhadap isu-isu desa seperti itu ya. Jadi diharapkan melalui buku ini bisa kemudian diterapkan sehingga mampu mentransformasi desa kita menjadi desa mandiri. Karena seperti yang Bung Hatta sampaikan seperti itu ya, karena quote ini selalu kami ingat, selalu kami sampaikan gitu ya kalau setiap presentasi. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin desa. Karena kita tahu bahwa jumlah desa di Indonesia itu sangat banyak, hampir 75 ribuan desa ada di Indonesia, dan tentunya jika kemudian lilin-lilin itu nyala semua gitu, dalam artian di sini desanya menjadi desa maju, desa mandiri, maka kita pastikan Indonesia menjadi desa maju gitu. Karena itulah yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Jadi nggak hanya berpaku kepada smart city, kota-kota yang sudah mandiri gitu ya dengan high tech-nya, tapi juga kita juga harus memperkuat fondasi kita di desa-desa, karena disinilah bisa dibilang rootnya kita gitu ya. Apalagi saya karena memang lahir dan besar tumbuh masa kecilnya itu di desa, jadi ini bisa dibilang keinginan secara pribadinya ingin supaya desa-desanya nanti bisa maju dan menjadi unggulan seperti itu ya. Jadi tidak hanya terlihat sebagai suatu daerah yang selalu kompleks masalahnya, mulai dari kemiskinan, pengangguran, pendidikannya rendah, tapi nantinya diharapkan nanti desa-desa Indonesia bisa menjadi desa yang bisa maju-maju juga seperti di Eropa, seperti itu ya, seperti di Jepang gitu. Ya, mungkin sekian paparan dari kami mengenai model desa cerdas, dan jika Bapak Ibu tertarik untuk membaca lebih lanjut, mempelajari lebih lanjut, mungkin bisa diakses pada marketplace seperti ini. Jadi ada di Komersiana, yaitu ini untuk Unsia Press, juga ada di Shopee, ada di Gramedia juga, ada juga di Google Book. Kemudian atau juga bisa juga melalui kami. Jadi nanti bisa menghubungi
kami di sini ada nomor HP-nya, kemudian bisa juga ada emailnya. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami terkait hal itu jika berminat sepertinya untuk membaca lebih lanjut buku model Desa Cerdas. Nah, selanjutnya yang menjadi inti dari kegiatan ini adalah diskusi gitu. Jadi kami harapkan masukan seperti itu ya dari Bapak Ibu, saran, kritik, masukan, karena seperti yang tadi kami jelaskan bahwa buku ini tidak berhenti di sini gitu. Kami akan kembangkan, kami akan revisi, kami akan lakukan penelitian yang lebih baik lagi gitu ya. Semoga nih tahun depan kami bisa mendapatkan grant gitu ya, dan gitu, sehingga kami bisa melakukan penelitian yang enggak hanya sekedar kontekstual atau menganalisis konsep kebijakan seperti itu. Jadi kami bisa validasi ke ekspertis, bisa validasi ke desa-desa seperti itu, sehingga nantinya next bukunya itu bisa lebih implementatif seperti itu. Jadi mohon masukannya, jika ada pertanyaan, masukan, saran, kritik kepada dari Bapak Ibu semua, kami sangat terbuka pada sesi ini. Mungkin sekian dari saya dan juga Mbak Rosita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan tadi ada juga kebanyakan iklan. Ini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami kembalikan kepada Mbak Moderator, Mbak Tiwi. Silakan Mbak Tiwi. Iya, terima kasih Uni Ella dan Mbak Rosita. Oh iya Bapak Ibu, ini nanti saya informasikan ya, akan ada door prize untuk 3 penanya terbaik ya. Baik, luar biasa ini paparannya Mbak Pipin, dan saya itunya Mbak Pipin lagi gitu, Mbak Rosita dan Uni Ella. Oke, ini menginspirasi saya juga ya sebagai peneliti untuk menulis buku juga, dan ternyata konsep desa cerdas ini menyeluruh ya, keberlanjutannya tidak hanya ekonomi tapi juga lingkungan dan sosial. Nah, biasanya di titik-titik itulah yang banyak tantangannya, apalagi dengan potensi desa yang berbeda-beda. Jadi di sini kita bisa belajar ya Bapak Ibu bahwa ada 3 poin ya yang saya tangkap tentang desa cerdas ini, yakni potensinya, kemudian keberlanjutannya, dan peluang-peluang kolaborasinya. Baik, langsung saja ini saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuman nanti saja saya sampaikan, ini saya buka untuk Bapak Ibu dulu. Ternyata ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak siapa ini, dari PKN STAN, Bapak Tanda ya, Bapak atau Ibu ini ya. Oke, ini Bapak atau Ibu ini apakah mau disampaikan secara langsung atau saya bacakan saja ini ya? Nanti bisa langsung di unmute saja. Ini siapa ini mengacungkan jari? Oh ternyata sudah ada juga yang ini ya, dengan yang mengacungkan. Oke baik, ini saya bacakan dulu ya dari Bapak atau Ibu Tanda. Tanda, maaf Mbak Tiwi, mau menyampaikan itu sepertinya Pak Tanda. Oh Bapak ya? Oh iya Pak. Oh baru saya lihat di kameranya Pak. Maaf Pak. Ya oke Pak Tanda, gimana Pak? Mau langsung menyampaikan saja Pak? Silahkan Pak, saya buka. Mau enggak? Baik, terima kasih Mbak. Halo Pak, ini suaranya kurang jelas Pak. Bisa mungkin atau mungkin. Baik. Gimana oh, Mbak? oke, sudah jelas Pak. Ya. Ini Mbak Kanigara atau siapa ini? Saya Tiwi Pak, oh maaf ini masih akunnya masih ini Pak, saya dengan Pratiwi biasa dipanggil Tiwi Pak. Oke, baik silakan Pak. Terima kasih Mbak Tiwi, terima kasih juga kepada Mbak Rosita sama Uni Ella ini ya atas karyanya tentang desa. Saya dari PKN STAN, Pak Tanda Setia. Walaupun di PKN STAN saya termasuk yang suka ngoprek-ngoprek tentang desa ya, sejak awal tentang desa, mulai dari keuangan desa sampai boom desa, atau sampai sekarang saya beralih ke SDGs nih, SDGs desanya gitu. Saya langsung nih, tapi pertama kali appreciate nih ke Mbak Ella dan ke Uni Ella dan Mbak Rosita atas karyanya tentang smart village nih ya. Selama ini kita smart city, sekarang ke smart village, tapi sudah ada tawaran-tawaran yang macam-macam ya. Uni Ella sampai harus ditayakan ada desa digital, desa apa lek ngarani desa wah smart brilian ya. Ada desa brilian gitu.
Jadi di atasnya cerdas tuh ya, brilian. Udah di atasnya cerdas ya. Ada desa brilian, terus kemudian pengukuran juga sudah mulai melibatkan masyarakat dengan social akuntabilitas gitu ya. Jadi udah sangat banyak nih yang sudah mulai intens ke desa. Terus terakhir ini jangka panjang akan ditambah lagi dengan SDGs desa. Nah, terkait dengan model yang ditawarkan oleh Mbak Rosita dan Uni Ella gitu, tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa desa itu di Indonesia terutama yang dari banyak banget ini, di samping desa reguler kita masih menyisakan desa adat ya. Masih menyisakan desa adat walaupun secara definitif hingga saat ini kan belum ada pengakuan lah secara de jure gitu ya tentang desa adat ini ya. Dan desa adat pun ternyata juga ada clustering lagi, kayak di tempatnya Uni, kan? Nagari kan sudah oke lah, di Bali ada Banjar is oke ya. Tapi gimana kalau seperti Baduy gitu ya? Terus kemudian desa-desa adat yang lebih sangat eksklusif gitu ya. Jadi mungkin model ini secara kasar aja kan mungkin agak sulit ya diterapkan ya untuk klaster desa seperti itu. Atau juga ada yang tadi mungkin yang sudah dicoba untuk mix ya. Ada sebenarnya tatanan adat yang berada di desa kan, sehingga tadi ada memasukkan bahwa ada loh kekuatan non struktural desa yang punya pengaruh ya. Maksudnya ini kan kekuatan adat yang berpengaruh di desa. Kali itu mungkin bisa lah seperti di Bali juga ya, termasuk di Bali, di NTT itu kan desa-desa itu bisa mix lah ya. Walaupun derajatnya beda-beda tuh ya. Ada yang sangat heavy di adatnya, ada yang sangat yang kuat di desa regulernya. Itu yang pertama. Model ini apakah juga bisa implemented ya kira-kira untuk desa adat. Nah, ini sarannya kalau belum ya mungkin nanti ke depan ya riset lagi ya untuk desa adat. Atau dibagi lagi derajatnya, ini bisa hanya untuk desa reguler. Ini hanya untuk ini bisa loh untuk desa yang mix tadi. Atau kita ada model lagi untuk yang desa adat itu. Nah, di desa reguler pun tadi sudah disampaikan bahwa model ini setelah ada penjelasan lanjutan tadi, saya menangkapnya model ini bukan inklusif gitu ya. Ini kontekstual. Kalau di desa tersebut ada keunggulan di taurism, maka ya heavy-nya di taurism kan gitu ya. Termasuk nanti pengukuran di taurism. Nah, ini yang agak apa itu? Ya ini bisa jadi ada dua hal ya. Maksudnya ini keunggulan atau keterbatasan daripada yang disajikan dalam riset ini. Karena ada tantangan bahwa kita ingin menghadirkan desa itu kalau bisa yang membuat model yang inklusif gitu ya. Jadi yang bisa menjawab ya, smart village-nya ini yang bisa menjawab all problem di desa gitu. Karena beberapa konsep kan ingin menawarkan seperti itu ya, pembangunan inklusif gitu ya. Tapi yang ditawarkan di sini tadi kontekstual. Nah, ini mungkin nanti bisa kita bisa diberikan klarifikasi atau diskusi lah gitu ya. Jadi positioning-nya di mana model ini gitu ya. Gitu Mbak Ella sama Mbak Rosita masukan. Intinya luar biasa. Kalau saya nanti rencananya di SDGs ya, saya akan research untuk yang SDGs ya. SDGs kan banyak tuh, untuk desa aja 18 ya. Saya nanti ngambil satu aja lah ya. Ngambil satu aja yang banyak itu Pak. Kita juga pas baca bukunya wah banyak sekali. Saya nanti ngambil satu aja lah, nggak yang target satu aja. Oke. Terima kasih Mbak Rosita, terima kasih Mbak Ella, Mbak Pratiwi, matur nuwun nuwun. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini ternyata banyak sekali yang nanya, ini ada 4 orang ya. Ini gimana Uni mau dibuka satu-satu dulu direspon atau saya buka semuanya dulu ya? Halo? Ini memori saya agak pendek ini ya. Jadi satu persatu aja ya Un ya. Ini nanti setelah ini ada Bapak Oki, lalu Mbak Ina, juga Bapak Adis. Oke, Un, langsung aja tadi pertanyaannya mengenai implementasi modelnya apabila terhadap desa yang terutama aksesnya terbatas terhadap pengetahuan dari luar. Yang kedua tentang konsep pembangunan inklusif dan konsep yang kontekstual dengan yang ditawarkan buku ini. Nah, posisinya seperti apa? Silahkan ditanggapi
Mungkin bisa Uni dan juga Mbak Rosita, Mangga. Ya, mungkin saya dulu, kemudian nanti bisa dilengkapi oleh Mbak Rosita. Jadi memang jadi konsep desa cerdas ini dan juga berdasarkan model-model yang sebelumnya pernah yang kami jadi rujukan seperti itu ya, Pak. Konsep ini bisa dibilang bukan one size fit all seperti itu ya. Jadi bukan ukuran yang memang bukan model yang akan langsung kita terapkan di seluruh desa gitu. Karena kita ketahui sendiri bahwa sumber dayanya berbeda, potensinya berbeda, karakteristiknya berbeda seperti itu. Jadi ini bisa dibilang kalau kami membuat kami bisa bilang ini adalah model umumnya gitu ya. Nah nanti pada riset setelahnya berikutnya kami akan kemudian menurunkan menjadi lebih spesifik berdasarkan potensi-potensinya. Sebenarnya hal ini sebenarnya sudah akan kami lakukan, proposalnya itu sudah ada. Jadi karena kan mungkin kalau terkait sekarang itu kan potensi desa yang agak cukup menonjol di Indonesia itu kan ada pariwisata seperti itu ya, ada agrikultur, ada juga tentang adat. Nah, kemarin memang kami sudah mengajukan proposal gitu untuk melakukan terkait dengan bagaimana sih model desa cerdas tapi untuk konteks desa pariwisata. Tapi sayangnya kami gagal mendapatkan grant-nya, dana risetnya, jadi mungkin bisa kami ajukan lagi ke pihak lain untuk kami terus terang ingin memvalidasi dulu modelnya seperti itu Pak, karena tentunya apalagi desa adat pastinya nanti apakah teknologi tepat guna akan sama ketika untuk desa adat dan desa umum gitu ya, tentunya akan beda gitu. Mungkin mereka mempunyai teknologi juga, tapi mungkin tidak terkait dengan teknologi TIK seperti itu ya. Mungkin ada teknologi dan mungkin secara mandiri mereka mungkin lebih mandiri karena mereka bisa bertahan tanpa bergantung kepada dunia luar. Nah, mungkin itulah yang akan kami lakukan pada next project-nya berikutnya seperti apa. Jadi kami akan memotret secara langsung seperti apa sih karakteristik desa adat, seperti apa sih desa pertanian, bagaimana sih desa wisata, atau misalnya desa yang misalnya banyak yang wirausaha seperti itu. Jadi nanti indikator mungkin dimensinya akan tetap sama, variabelnya akan tetap sama, tapi di indikatornya nanti yang akan mungkin bisa berbeda-beda seperti itu. Jadi nantinya model ini memang masih bisa dibilang masih kerangka umum gitu ya Pak ya. Untuk nantinya bisa kami jadikan model yang lebih jadi nggak bisa, kalau menurut pemahaman kami, tidak bisa satu model ini diterapkan untuk seluruh desa di Indonesia dengan karakteristik berbagai macam. Jadi makanya nanti akan ada model turunan lagi, untuk desa adat seperti ini, untuk desa pariwisata seperti ini, untuk desa pertanian seperti ini. Tapi kerangka pikirnya itu kurang lebih seperti yang kami gambarkan tadi gitu. Tapi mungkin nanti di indikatornya mungkin terkait sumber daya manusianya mungkin akan berbeda antara desa pertanian dengan desa pariwisata seperti itu ya. Mungkin terkait teknologinya mungkin akan berbeda dengan teknologi yang terkait dengan pariwisata dengan yang perkebunan seperti itu. Mungkin akan berbeda lagi. Nah, inilah yang akan kami lakukan pada next project-nya seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rosita. Ya, sedikit menambahkan, Pak Tanda, terima kasih banyak untuk pertanyaan dan juga masukannya. Menambahkan juga Pak tadi terkait bahwa model desa cerdas ini apakah dia hanya kontekstual, apa termasuk inklusif juga ya? Artinya ingin juga menyelesaikan permasalahan apa yang ada di desa, karena tadi disampaikan juga bahwa model ini intinya adalah bagaimana masyarakat desa dan juga pemerintah itu mandiri, Pak. Artinya mandiri kan dia harus bisa menyediakan sendiri semua rantai layanannya. Tadi ada 5 rantai layanan yang diupayakan desa itu bisa mandiri, yaitu dari rantai layanan utama itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan primer, kemudian layanan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemudian ada layanan infrastruktur dasar itu mulai dari sarana prasarana transportasinya, kemudian aksesibilitas transportasinya, kemudian layanan ekonomi berbasis potensi desa yang tadi Uni Ella sampaikan itu kan hanya potensi-potensi desa apa sih yang ada di desa tersebut. Itu tidak hanya mungkin yang unggulan, apakah yang unggulan ini saja ataukah ada
ada potensi-potensi yang lain yang masih tersembunyi. Nah, ini memang harus diidentifikasi terlebih dahulu ya dari setiap desanya masing-masing. Kemudian model desa cerdas ini harapannya juga bisa untuk layanan ekonomi desa ini, selain ekonomi yang potensi unggulan tadi, juga ada bagaimana sih menumbuhkan pusat-pusat pelayanan perdagangan yang ada di desa. Kemudian bagaimana sih distribusi dan logistik hasil-hasil potensi desa tersebut seperti apa. Kemudian bagaimana membangun lembaga ekonomi dan keuangan yang ada di desa. Kemudian yang keempat itu ada layanan sosial, Pak. Yang ini juga harus mandiri untuk dihadirkan oleh desa itu. Mulai dari bagaimana kelompok masyarakat desanya dengan keragamannya, model-model sosial yang ada di desa itu, termasuk agama, suku, budaya, adat istiadat, itu bagaimana layanan sosial itu bisa disampaikan, kemudian terkait dengan keamanan, ketertiban, dan juga ketentraman di desanya, termasuk juga layanan pengelolaan lingkungan desa. Jadi service chain yang ingin diharapkan bisa hadir dari model desa cerdas ini adalah keseluruhan semua layanan tersebut, Pak, bisa dihadirkan. Terus tadi bagaimana sih kita memetakannya? Semoga tahapan pengembangan model desa cerdas yang kami tawarkan, mulai dari mengidentifikasi, kemudian menilai kondisi desanya, terus menilai potensi ekonomi, kemudian bagaimana berkolaborasi, sampai merumuskan strategi hingga melaksanakan strategi tersebut, ini bisa menjadi tahapan pengembangan awal untuk untuk masing-masing desa itu sendiri gitu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, tambahan dari saya, sehingga bisa memberikan harapan ke depan yang lebih banyak gitu, bahwa model desa cerdas ini kontekstual iya, tapi harapannya juga inklusif, bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di desa. Harapannya memang ke sana, Pak. Nanti kami juga akan melakukan penelitian lanjutan yang lebih langsung ke lapangan, itu potretnya seperti apa, Pak. Pengen sekali, Pak, kami, Pak. Terima kasih, Pak Tanda. Iya, saya kembalikan ke Mbak Tiwi. Siap, Mbak. Terima kasih atas tanggapannya Uni Ella, Mbak, dan Mbak Rosita. Semoga ini sudah cukup bagi Pak Tanda. Nanti kalau kurang nanti bisa lanjut lagi ya Pak ya, di WA ya Pak ya. Soalnya ini yang nanya ada 4 orang dan harapannya ada 4 orang lagi ini ke cover semua gitu Pak. Jadi nanti sisanya nanti akan kita diskusikan setelah jika keempat-empatnya itu ke semua pertanyaan sudah di cover ya Pak ya. Demikian mungkin kalau untuk mengcover semua hal mungkin perlu waktu ya, karena kita peneliti juga harus fokus mungkin pada gap juga ya Pak ya. Tapi itu sangat menarik tadi perspektifnya Pak Tanda, atau mungkin nanti Uni Ella dan Mbak Rosita bisa kolaborasi juga dengan Pak Tanda. Ini kan luas sekali, banyak dimensinya, dan ini multidisiplin ya. Baik, pertanyaan berikutnya kami buka untuk Bapak Oki. Tadi sudah raise hand ya, silakan Bapak Oki. Di manakah Bapak Oki? Kayaknya dari Bapak Pendapatan. Terima kasih. Silakan, ya, terima kasih ya. Mbak Tiwi, ini luar biasa Mbak Ella dan Mbak Rosita ya, terkait dengan buku yang baru diluncurkannya. Saya ucapin selamat atas, dan apalagi ada rencana untuk menerbitkan trilogi terkait dengan pembangunan desa. Nah ini mudah-mudahan nanti triloginya balapan dengan Gus Menteri gitu, yang katanya mau ingin menerbitkan buku trilogi juga, yang buku pertamanya terkait dengan SDGs desa yang tadi disampaikan oleh penanya pertama Pak Tanda. Baik, mungkin saya dari Bapeda Banten, dan kebetulan meskipun secara ekonomi kontribusi PDRB kami lebih ditunjang oleh industri pengolahan, tapi menurut kami di Bapeda ini desa juga memiliki permasalahan yang cukup serius untuk permasalahan desa di Provinsi Banten ini. Jadi mungkin bisa disampaikan hasil dari survei kemarin yang dilakukan, hasil penghitungan IDM, Indeks Desa Membangun, yang dilakukan oleh Kemendes kemarin, bahwa di Provinsi Banten sampai tahun 2021 ini masih terdapat 8 desa sangat tertinggal dan 227 desa tertinggal. Tadi pada saat pemaparan disampaikan oleh Mbak Ella dan Mbak Rosita, goal dari model desa cerdas ini adalah bagaimana mewujudkan desa mandiri sebagai kasta tertinggi di antara klasifikasi desa yang menjadi role model penghitungan
kemajuan pembangunan desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Cuma mungkin ini sedikit unek-unek Mbak, kebetulan saya pun kemarin sempat berdiskusi dengan kebetulan di Provinsi Banten baru kemarin, bulan November ini, awal November ini, dilantik beberapa kepala desa di 4 kabupaten. Itu ada kekhawatiran ternyata ketika kita coba masuk ke dalam dan kita coba berdiskusi dengan Bapeda di kabupaten kota, itu kekhawatiran terkait dengan terbitnya Permendagri 90 yang disempurnakan dengan Kepmendagri 50 terkait dengan pedoman nomenklatur program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi Permendagri dan Kepmendagri ini membatasi bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah kabupaten tidak bisa lagi melakukan program pembangunan jalan dan infrastruktur jalan poros desa. Akibatnya nanti desa-desa akan terkonsentrasi, dana desa yang digulirkan ke wilayah tersebut akan terkonsentrasi untuk pembangunan infrastruktur. Ya sekarang bisa dibayangkan 1 miliar mungkin besar, tapi ketika itu dipakai menggunakan untuk pembangunan jalan ya habis semua. Jadi perhatian untuk pembangunan di sektor lainnya, apalagi tadi Mbak Rosita, Mbak Ella menyampaikan ada dimensi-dimensi mulai dari dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi yang semestinya itu dikerjakan semua sehingga desa bisa mandiri. Yang pertanyaannya bagaimana bisa mandiri kalau anggaran dana desanya hanya terserap untuk pembangunan infrastruktur. Dan beberapa penelitian, termasuk saya juga sedang meneliti ini dan hasil kesimpulan awalnya sangat mengagetkan juga. Ternyata perbandingan antara sebelum penggunaan implementasi dana desa dan setelah implementasi dana desa ada kecenderungan bahwa penurunan tingkat kemiskinan itu relatif lebih lambat dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa. Karena tadi desa terkonsentrasi dananya untuk infrastruktur. Begitu juga dengan Gini rasio di pedesaan. Ternyata Gini rasio pedesaan di Provinsi Banten kondisinya sekarang lebih melebar dibandingkan dengan sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Desa. Jadi saya ngambil data bagaimana data sebelum 2015 dibandingkan dengan data setelah 2015. Itu satu hal, bagaimana mensiasati hal tersebut gitu. Dan saya gembira juga ini ketika ada dari lembaga administrasi negara ikut memperhatikan desa juga gitu. Kalau biasanya kan hanya Kemendes dan Kemendagri saja, dan tadi alhamdulillah di bagian pembukaan tadi di sambutan atau apa gitu tadi ada sambutan dari pejabat dari Kemendesnya ya, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi juga. Nah itu. Yang berikutnya mungkin nanti karena tadi disampaikan juga terkait dengan rencana penelitian ke depan, mudah-mudahan nanti bisa lebih digali Mbak Rosita, Mbak Ella, ini terkait dengan praktek money politik dalam pemilihan kepala desa. Karena ketika berangkat dari posisi awalnya seperti itu otomatis pembangunan yang digencarkan yang dilaksanakan di wilayah pedesaan, yaitu akan tidak baik. Gitu. Nah ini money politik ini, praktik money politik ini kemarin, ya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan diberikan gambaran juga terkait dengan praktik money politik di daerah lainnya, sehingga kami di Banten bisa mendapatkan gambaran perbandingannya. Gitu. Jadi ini sangat-sangat disayangkan ketika praktik money politik ini, maaf dengan dalam tanda kutip mungkin seolah-olah dibiarkan dan pada selanjutnya tahapan selanjutnya akibat praktik money politik ini pembangunan di desa tidak berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Kenapa? Karena kepala desa yang terpilih bukan karena kapasitasnya. Kalau istilah teman saya, kepala desa yang terpilih karena isi tasnya, bukan karena kapasitasnya. Nah, akibatnya ya tadi kesengsaraanlah yang hadir di desa, bukan lagi kesejahteraan, apalagi kemandirian. Mungkin itu tanggapan dari saya, mudah-mudahan nanti Mbak Ella dan Mbak Rosita bisa berbagi pengalamannya juga tadi terkait dengan bagaimana sih praktek politik uang, atau kalau memang belum ada, ya mudah-mudahan ke depan ada penelitian seperti itu, gitu, biar bisa membandingkan praktek di satu daerah dengan daerah lainnya. Terima kasih Mbak Tiwi, waktu dan tempat saya kembalikan. Iya, baik, terima kasih Pak Oki. Ini shocking juga buat saya Pak, saya kira setelah ada UU Desa, ada juga inovasi banyak sekali dari desa yang lahir, tapi ternyata indeks Gininya juga semakin lebar ya, dan ternyata kemiskinannya turunnya semakin lambat gitu ya Pak ya. Tertarik saya dengan data itu Pak. Oke, baik, ini langsung ditanggapi saja ya Mbak Rosita dan Nuni Ella tadi
tadi ya solusi tentang ternyata ada beberapa masalah yang timbul lagi di desa termasuk dalam pertumbuhan ekonomi dan juga tentang money politik. Mangga, silakan. Siapa dulu ini, Uni atau Mbak Pipin? Boleh saya Mbak dulu? Pipin ya, baik. Oh, ya, boleh. Oke, terima kasih banyak Pak Oki atas sharingnya yang luar biasa tadi ya terkait dengan potret perkembangan pembangunan desa di Provinsi Banten sendiri ya. Tadi ternyata berdasarkan hasil penelitian Pak Oki membandingkan kondisi di lapangannya ya Pak Oki ya, kondisi di lapangannya tingkat kemiskinan desa di Provinsi Banten sebelum ada kebijakan tentang dana desa dan sekarang setelah ada kebijakan dana desa ternyata ada perubahan terkait dengan tingkat kemiskinan yang cenderung semakin menurun dan juga Gini rasio ya semakin meningkat. Kalau untuk data tingkat kemiskinan dan Gini rasio terakhir kemarin di penelitian kami yang tahun 2001 kami ada penelitian juga melihat data itu data terkait kemiskinan dan Gini rasio, tapi untuk levelnya sih di Indonesia ya Pak ya, bukan di Banten ya, tapi secara umum di Indonesia di 2015 sampai 2002 sebelum COVID lah seperti ya Pak ya. Sebelum COVID itu memang ada peningkatan, tetapi memang setelah COVID ini ada penurunan. Nah, itu ada penurunan penurunan dari tingkat kemiskinan. Kami ada datanya. Nah, ada datanya juga. Saya belum bisa angkanya ya, nanti coba saya cari dulu. Itu kemudian memang sangat mempengaruhi ya prioritas penggunaan anggaran dana desa untuk apakah itu untuk pembangunan infrastruktur atau untuk pembangunan ekonomi desa atau sekarang malah untuk diprioritaskan untuk mengatasi COVID sendiri ya Pak ya, itu juga kan ada perbedaan prioritas ya. Memang untuk penentuan prioritas penggunaan anggaran masing-masing desa ini memang selalu dari secara penelitian kami memang belum melakukan penelitian sampai sejauh itu Pak untuk membandingkan pemanfaatan dana desa kenapa dasar penentuan prioritas tersebut kemudian penggunaannya dan realisasinya atau implementasinya di lapangan seperti apa itu memang belum penelitian seperti itu, hanya baru menggali dari kebijakan-kebijakan yang ada. Memang belum ke lapangan Pak untuk seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan pemilihan kepala desa Pak, kami kemarin 2021 melakukan kajian pengembangan model ini ya smart talent Pak, smart talent untuk SDM desa Pak, yang kemarin kami ikutkan di konferensi di Kominfo. Baru bulan November ini idenya atau konsepnya kami coba ingin mengidentifikasi memetakan kondisi SDM desa dari beberapa kompetensi untuk menyediakan 5 layanan dasar tadi. Kira-kira SDM desa itu membutuhkan kompetensi apa saja sih, baik itu kompetensi yang berkaitan dengan digitalnya atau potensi ekonomi desa atau mungkin nanti kompetensi terkait untuk membangun kewirausahaan desanya atau kompetensi dalam pengembangan potensi di agrikulturnya atau potensi lainnya yang ada di desa sehingga dia bisa menyediakan 5 layanan dasar itu tadi Pak. Jadi kami ingin konsep smart talent model untuk desa cerdas itu judul penelitian kami tahun kemarin Pak, yang bulan November 2021 itu ingin mencoba membuat grand design bagaimana kita bisa mengidentifikasi SDM desa, kemudian memetakan kompetensinya, kebutuhan secara kompetensi syarat. Kalau di undang-undang desa kan hanya syarat aja ya Pak ya, syarat-syarat kualitatif ya terkait dengan harus usia berapa, harus mulai kemana, tapi belum sampai ke kompetensi yang ada di undang-undang desa tersebut. Jadi kami ingin mencoba membuat desain bagaimana sih memetakan SDM desa sehingga dia bisa menjadi rural talent yang terbaik. Jadi teridentifikasi nih SDM desa yang terbaik yang bisa nanti dikompetisikan seperti itulah sebagai kepala desa yang sesuai untuk kebutuhan desa itu berdasarkan model itu. Nanti mungkin Uni Ella bisa bisa sambil cari modelnya ya, model yang kemarin talent management itu juga bisa nanti kami bisa share aja Pak, mungkin di luar forum ini ya.
modelnya nanti akan seperti apa. Kami ada, nanti sambil coba dicari filenya. Ada model talent management untuk SDM desanya, Pak. Sedang kami susun juga, tapi memang baru sebatas konseptual gitu, seperti itu, Pak. Untuk yang kepala desa tadi ya. Mungkin salah satu tujuannya ya untuk nanti benar-benar kepala desa itu yang kompeten dan minim untuk praktek-praktek money politik tadi, Pak. Ya, untuk meminimalisir usahanya seperti itu sih, Pak, dari sisi konseptualnya. Silakan Uni Ella, barangkali ada tambahan. Ya, ya mungkin tambahan yang terkait dengan money politik tadi, memang kami kalau isu-isunya sebenarnya memang di desa saya juga ya, mungkin masih ada juga gitu ya, karena itu sangat lekat lah ya, bukan hanya di desa, sampai ke politik nasional pun juga masih itu ada. Tapi memang yang tadi disampaikan oleh Mbak Rosita bahwa salah satu usaha kami juga gitu terkait dengan ini, karena kan konsep pembangunan desa sekarang sejak pasca undang-undang desa baru itu kan desanya sendiri yang menjadi subjek pembangunan gitu. Jadi bergantung kepada, makanya kami mendefinisikannya di desanya sini adalah pemerintah desa dan masyarakat desa. Makanya kenapa kami juga kemudian menyusun terkait dengan manajemen talenta, tapi versi untuk smart village-nya ini dalam rangka supaya aktor-aktor yang menjadi aktor untuk desa cerdasnya ini memang orang-orang yang kompeten gitu. Jadi bukan orang yang berdasarkan uangnya banyak kayak gitu ya, mempunyai kekuasaan di desa kayak gitu. Nah inilah salah satu usaha kami juga ke arah situ, karena memang yang menjadi motor penggeraknya itu adalah di masyarakat desa dan pemerintah desa. Nah di sini kami harapkan di sana nanti desa itu, jadi kami mengadopsi manajemen talenta gitu ya, karena memang LAN sendiri kan juga di kami di Puslatbang yang di Jatinangor ini fokus kepada pemetaan kompetensi. Jadi kami mengadopsi konsep manajemen talenta. Kalau di PNS itu kan ada talent pool seperti itu ya. Jadi kami harapkan nanti di desa-desa juga ada talent pool-nya. Baik yang nanti, jadi yang memang berasal dari masyarakat lokal, yang memang punya potensi yang baik, memang sudah baik atau memang berpotensi untuk baik untuk kita kembangkan seperti itu. Nantinya bisa menjadi fitur leadernya pemerintah desa. Nah itulah yang akan menjadi penggerak. Walaupun misalnya nanti dia dia tidak bisa menjadi kepala desa, nggak masalah, tapi setidaknya kan dia menjadi bagian dari motor penggeraknya pembangunan desa. Nah inilah yang kami harapkan nantinya di sana ada talent pool desa gitu. Jadi dari semua unsur, mulai dari pemerintahnya, mulai dari pemudanya gitu, yang kami harapkan memang masyarakat yang umur produktif seperti itu ya, umur produktif, dan juga mungkin kami harapkan juga di sini ada generasi milenial gitu, karena mau tidak mau memang generasi milenial ini kan secara jumlah memang kita mempunyai keuntungan di situ gitu, dan selain itu juga mereka juga sangat familiar dengan yang terkait dengan digital. Nah, mereka juga mungkin akses ke informasi ini juga lebih banyak. Nah, inilah yang akan kami harapkan nanti dari model itu juga next step-nya kami akan mengidentifikasi kompetensinya secara lebih detail. Nanti kami harapkan model itu juga bisa kami usulkan seperti itu ya, diseminasikanlah kepada pemangku kebijakan untuk bisa menjadi nantinya menjadi referensi untuk mengambil kebijakan. Mungkin itu Pak dari kami. Nanti bisa ya Pak ya kita diskusi lebih lanjut terkait hasil penelitiannya, atau mungkin bisa lokus berikutnya nanti di Provinsi Banten. Nanti bisa kami hubungi Pak Oki ya Pak. Ya baik, terima kasih Uni dan Mbak Pipin. Kalau ngomongin money politik nih susah ya, karena kalau orang sosiologi itu kan pasti ngomongnya nggak bisa, pemerintah tuh refleksi dari masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya punya kapasitas, ya pemerintahnya harus pasti punya kapasitas gitu. Nah nanti mungkin intervensinya talent management bisa bisa diperluas juga ya sampai ke masyarakat ya. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya, kita percepat saja. Ini ada Mbak Nina dan juga dari Bapak Hadis yang setelah ini, ya mungkin Mbak Nina dulu, atau ini juga ada Bapak Susatyo juga. Mungkin dari saya persilakan Mbak Nina dulu. Ini ternyata salah satu alumni GRIPS juga. Halo Mbak Nina, masih hadir? Iya Mbak Dewi, terima kasih. Oh iya siap. Alhamdulillah ini ketemu orang yang sama-sama concern di perkembangan pembangunan desa. Sebenarnya pertanyaan saya simpel aja Mbak. Karena saya tertarik juga akan melakukan riset ini rencananya untuk PhD. Kalau dari model desa yang telah Mbak lakukan ini atau penelitian ataupun sudah jadi buku ini, apakah nanti
akan dikembangkan berikutnya dalam penelitian berikutnya itu akan menjadi sebuah aplikasi atau hanya kita akan mengimplementasikannya dalam sebuah kebijakan seperti policy recommendation atau bagaimana nantinya. Terima kasih, Mbak. Ya, langsung saja ditanggapin Un atau Mbak Rosita. Masih ada pertanyaan lagi soalnya. Ya, kalau terkait ini memang kami harapkan lebih kepada kebijakan ya, supaya nantinya bisa menjadi menjadi panduan seperti itu ya untuk pemerintah desa dalam mengembangkan desa cerdas. Jadi nantinya seperti apa sih nanti bisa menjadi sebuah kebijakan. Jadi bukan pengembangan ke arah aplikasi. Jadi walaupun memang ada terkait dengan TIK, tapi memang kami jadi kami tidak udahnya di sebelah di ruangan sana. Jadi memang bukan. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Mbak Nina. Ya, saya lanjutkan. Memang pertama memang lebih cenderung ke sebuah kebijakan ya, tapi memang kalau untuk aplikasi itu kan bukan yang sederhana ya, Mbak Nina ya, kita harus masuk juga ke ranah kebijakannya dulu. Jadi kami coba ke ranah kebijakan dulu. Pertama yang upaya yang sudah kami lakukan saat ini juga baru memperkenalkan buku ini ke Pak Anwar Sanusi ya waktu itu ya Uni ya, sebagai sekretaris Kemendesa yang sekarang jadi sekretaris di Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian Kemenaker, kemudian terus kami perkenalkan juga mengkomunikasikan buku ini ke pengambil kebijakan, juga ke Ibu Harlina, oh ya namanya Ibu Harlina di Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa di Kemendesa, Mbak Nina. Jadi kalau misalkan kita aplikasi langsung ke sebuah desa, mungkin sumber daya yang dibutuhkan untuk aplikasi itu kan ya sangat besar ya. Tapi kalau misalkan dari pemerintah atau pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi atau pemerintah desa itu sendiri bisa menjadi sebuah lab gitu loh Un ya, bisa menjadi sebuah lab untuk kita melakukan aplikasi itu dengan aplikasi penelitian ini juga itu sangat menarik juga gitu sih Mbak Nina sih. Kalau sementara masih di tataran konsep dan rencana riset kami sampai 2024 di validasi dan juga pengukurannya dulu Mbak Nina. Seperti itu Mbak Nina. Oh iya, baik, terima kasih ya infonya. Mungkin kapan-kapan bisa diskusi. Iya. Oke, ini selanjutnya karena bapaknya live tadi, Bapak Hadis live, ini ada pertanyaan lagi. Oh, Pak Susatyo juga live juga. Aduh. Ini karena mau sholat Jumat ya. Oke, ini ada Pak Slamet Susilo. Ini juga memberikan saran ke depan sampel desa bisa mewakili berbagai tipologi desa gitu. Baik. Oke, Bapak Ibu, karena ini banyak yang tadi penanya, ada beberapa yang live. Ini mungkin Bapak Ibu langsung saja yang ingin mengajukan pertanyaan. Masih ada? Ada door prize-nya loh Bapak Ibu. Tadi sudah ada berapa penanya tadi ya? Sudah baru 2, baru 3 ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ini nulis di sini Mbak Tiwi. Ya. Siapa Pak? Tolong chat ya. Soalnya live, atau mau dibahas. Oh iya, oke baik. Iya, soalnya Pak Hadis ternyata mau persiapan sholat Jumat, dan Pak Susatyo juga tadi bertanya juga untuk ini gitu. Atau kita mau jawab nanti kita share di YouTube mungkin ya, gitu. Oke, ini halo Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini yang Susianto itu sebenarnya pertanyaannya mau ditanggapi dulu Mbak yang Pak Susatyo enggak? Hampir sama sih sebenarnya ya tadi dengan yang tadi Pak Tanda tanyakan juga, mungkin lebih kepada apakah ini adaptif untuk hampir semua desa-desa seperti itu ya. Jadi memang nantinya kami harapkan memang untuk modal sekarang memang masih kerangka umumnya, jadi bukan yang one size fit all gitu. Jadi memang nantinya akan kami turunkan lagi menjadi model-model yang bisa diterapkan berbagai sesuai dengan karakteristik desa-desa yang di Indonesia gitu.
kurang lebih sebenarnya hampir sama sih pertanyaannya Mbak Tiwi tadi itu. Ya. Baik, karena ini juga mau Jumatan juga, baik kalau dari teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin ini saya sebagai moderator ini memberikan salah satu ini ya, karena pertanyaan penutup mungkin Uni ya, karena kajian desa ini sangat multidisiplin, ada orang pertanian, tadi Mbak Nina orang pertanian juga, ada orang perencanaan, ada sosiolog, ada policy maker, ada juga orang administrasi negara, ada juga orang IT. Nah, ini mungkin ada saran dan harapan Uni Ella dan Mbak Rosita untuk peneliti-peneliti yang akan fokus pada desa cerdas berikutnya, ini sebaiknya mereka meneliti tentang apa gitu, gap-nya di mana sih sebenarnya, karena kan ini kita multidisiplin ya Uni, yang mungkin bisa diberikan sarannya Uni Ella atau Mbak Pipin, silakan. Halo. Oke, saya dulu boleh? Ya. Saya dulu. Oke. Baik, memang persoalan tentang desa itu multisektor ya, seperti itu ya Mbak Tiwi ya. Berbagai sektor itu istilahnya bahasa Jawanya ketumplek gitu, tumpah ruah di situ gitu ya. Semua sektor ada di sana, dari pertanian seperti yang tadi Mbak Tiwi sampaikan, kemudian dari sisi teknologi. Kalau untuk riset-riset penelitian selanjutnya, mungkin kalau menurut pendapat saya, penelitian-penelitian yang fokus misalkan difokus dari difokus untuk menggali, misalkan untuk yang bidang pertaniannya, sektor pertanian mungkin lebih mendalami, fokus di kebijakan pertanian dan bagaimana implementasinya di sana, kemudian kebutuhan pembangunan sektor pertaniannya itu seperti apa, mungkin diturut dari sisi dari kebijakan sampai implementasi sampai di praktek di level desanya itu seperti apa ini, mungkin itu ya, dari seperti itu ya mengkaitkannya. Kemudian di sektor TIK juga seperti itu, kan kebijakan TIK Kemenfo ada, mungkin di Kemendesa juga ada yang saling berkaitan. Memang butuh semacam penelitian yang kolaboratif sih Mbak Tiwi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang sifatnya parsial-parsial tersebut atau sektoral fokus ke sektor-sektor tertentu itu bisa dikomunikasikan dalam suatu forum sehingga bisa membangun satu kebijakan yang utuh untuk memberikan manfaat lebih banyak kepada desa. Mungkin seperti itu Mbak Tiwi ya. Bisa fokus ke sektor-sektornya dari kebijakan sampai ke implementasi dan praktek, termasuk kebutuhan ke depan, strategi jangka panjang, keberlanjutannya sektor pertanian itu seperti apa. Itu penting karena penting sekalinya keberlanjutan itu menjadi salah satu SDGs-nya tadi ya. SDGs desa ya, baik. Iya, SDGs desanya itu keberlanjutan di setiap sektor itu harus ada gitu, karena untuk generasi mendatang itu sih yang paling utama sih menurut pendapat saya. Mungkin Uni Ella ada pendapat lainnya. Ya, mungkin kalau tambahannya memang ya tadi kan seperti yang kami sampaikan bahwa model ini memang diharapkan nantinya bisa diimplementasikan untuk berbagai macam karakteristik dan potensi. Jadi misalnya ketika Mbak Nina di bagian pertanian, nah mungkin lebih kepada bisa fokus kepada desa pertanian cerdas itu seperti apa sih, sumber daya manusianya yang baik seperti apa, kemudian layanan terkait pertanian itu yang seperti apa sih yang harus disediakan, kemudian teknologi tepat gunanya seperti apa. Nanti kemudian terkait juga pariwisata, adat juga seperti yang tadi Pak Tanda sampaikan gitu ya. Jadi memang diharapkan ini modal ini bisa menjadi jembatan gitu ya, menjadi payung utama dulu gitu bagi peneliti terkait dengan nanti dari masing-masing sektor ini bisa menjadi kemudian mengidentifikasinya menjadi lebih sesuai dengan konteks masing-masing sektoral gitu. Jadi ini menjadi payung utama untuk kemudian diturunkan ke dalam sektor-sektor yang sesuai dengan unggulan di desanya masing-masing, pariwisata, pertanian, perkebunan, adat atau apapun itu. Jadi diharapkan nantinya arahnya ke arah situ sih diharapkannya. Jadi dan tentunya penelitian yang akan lebih bermanfaat tentunya tidak hanya berakhir di buku atau di jurnal yang Mbak Tiwinya. Jadi harapkan nantinya bisa ke depannya
tentunya ini bisa kita diseminasikan ke pemangku kebijakan untuk kemudian bisa kita implementasikan. Mungkin ke arah situ sih, bisa goalnya ke arah situ gitu ya. Jadi diharapkan tidak hanya berdasarkan publikasi di jurnal atau di buku, tapi diharapkan nantinya bisa diimplementasikan. Entah mungkin dari penelitian lain, mungkin, tapi diharapkannya supaya intinya sih kita harapannya desa bisa lebih mandiri gitu, mandiri dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, untuk kemudian mereka bisa secara mandiri bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Itu sih intinya Mbak Tiwi. Makasih. Baik, terima kasih karena ini sudah mendekati waktu Jumatan. Ini pengetahuan yang kita dapat sudah banyak sekali ya, nyata untuk keberlanjutan ini juga sangat krusial, terutama juga ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk mungkin PR penelitian selanjutnya adalah itu, dan juga untuk mendiseminasikannya. Kolaborasi ini sangat krusial. Ini gimana kalau kita bikin ini aja, Ranah Desa R&D ini diperluas, jadi siapa aja bisa join gitu ya di situ. Baik, oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan pertanyaannya, karena ini tadi pas sekali ada 3 penanya. Ada pertama tadi dari Pak Tanda, kemudian Bapak Oki dan Mbak Nina. Selamat kepada Pak Tanda, Bapak Oki, dan Mbak Nina. Nanti dapat door prize-nya ya, 3 nanti dikirim ke alamatnya. Nanti kami akan kontak Bapak Ibu melalui email, atau misalnya nanti ada kontaknya ya kemarin di form pendaftaran. Baik, ini karena sudah mendekati waktu Jumatan, waktu diskusi kami tutup. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Semoga ini memperluas kolaborasi kita, dan semoga di waktu mendatang kita tidak sungkan untuk saling berbagi ilmu ya. Baik, acara ini saya tutup. Terima kasih pada Uni Ella, Mbak Pipin, kemudian teman-teman di Pusatbang, Bapak Ibu di tadi, Bapeda juga di provinsi dan kabupaten, juga Bapak Ibu di pemerintah desa, Bapak Ibu peserta yang lain. Kami ucapkan terima kasih banyak atas feedback-nya, sangat berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Foto dulu nggak? Oh, foto dulu ya. Oh, baik. Oke. Oke, foto dulu mungkin Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang nyaman untuk membuka kamera, bisa mulai dibuka kameranya ya. Ini nanti dalam hitungan ketiga akan saya capture. Ini sebagai salah satu program knowledge management ya di Pusatbang. Oke, baik. 1, 2, 3 untuk lembar pertama. 1, 2, 3, print screen. Oke, ini lembar kedua, saya print screen lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sudah selesai saya printing semua Bapak Ibu. Semoga kita sukses selalu untuk semuanya, semakin bermanfaat. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mbak Tiwi, terima kasih. Diskusi lebih lanjut bisa menghubungi kontak kami. Nanti bahannya di email di Mbak Tiwi ya? Atau ya.